Shalom shalom wanita Allah, ketemu lagi bersama dengan kita dalam acara TSW Talk. Puji Tuhan, hari ini kita kedatangan seorang narasumber, hamba Tuhan ya. Beliau adalah seorang penyintas ODGJ, gembala sebuah gereja yang ada di Citayam, gak jauh-jauh dari Sawangan, di Depok juga. Dan beliau juga adalah para konselor ya. Jadi kita kedatangan seorang hamba Tuhan narasumber yaitu Ibu Laura. Halo semuanya. Long time no see. Ini Laura ini Ibu Laura. Oh Ibu dulu Laura, sekarang Ibu. Laura ini dulu juga berasal dari Sawangan. Iya, berasal dari Sawangan. Jadi udah sekian lama baru datang lagi dan lihat wow amazing. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Oke, tanpa lama-lama kita mau dengar cerita ya. Kita mau dengar pengalaman kisah nyata kalau di film itu. Kisah nyata dari seorang yang mengalami ODGJ dan sekarang seorang survivor. Dan kita akan dengar kesaksiannya tanpa berlama-lama. Silakan perkenalkan dulu. Oke, shalom semuanya. Nama saya Laura Wijaya. Saat ini saya menggembalakan sebuah jemaat Tuhan di Citayam. Jadi kebanyakan jemaat yang saya layani beserta suami itu dari kaum prasejahtera. Jadi ada pemulung, ada buruh cuci gitu. Dan saya ini survivor dari ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi saya penderita depresi berat dan anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan. Dan setelah mencoba untuk pulih, kemudian saya belajar dan akhirnya menjadi para konselor. Kenapa para konselor? Karena saya belum konselor sepenuhnya gitu. Jadi saya bilang saya ini baru para konselor. Oke. Boleh ceritain nggak ya mungkin ya Bila ya? Iya. Boleh ceritakan apa yang Laura alami nih? Awalnya seperti awalnya. Kok bisa dibilang seorang apa tadi Bella ODGJ ya? ODGJ. Ya, padahal juga kan berkecimpung di dunia pelayanan juga udah lama ya. Sudah lama sekali. Suami juga melayani Tuhan. Hamba Tuhan, dia pendeta. Terus kan istilahnya notabene, kok di gereja bisa kok kayak sakit ada sakit jiwa mental gitu kan. Sakit mental. Kok bisa seperti itu kan ada di dalam Tuhan. Jadi kan pasti pemikiran orang kenapa bisa seperti itu. Iya betul. Jadi gini, selama kita masih punya pikiran, kita punya otak dan kita manusia, saya garis bawahi tidak ada yang kebal dengan gangguan kejiwaan. Karena gangguan kejiwaan sendiri itu asalnya bisa dari biologis, ada keturunan, ada genetis. Ya, jadi kalau misalnya atasnya nih ada orang tua atau kakeknya atau neneknya itu yang punya gangguan kejiwaan, kecenderungannya itu lebih kuat untuk juga punya gangguan gitu kejiwaan ya. Terus juga ada kalau misalnya memang dari bayi dia punya gangguan secara hormonal gitu ya di otak, orang ada yang psikopat itu juga pasti ada gangguan di otaknya. Gitu. Oh itu mulai dari kandungan? Dari kandungan. Terus kalau misalnya itu penyebabnya apa ya? Untuk saat ini yang saya pernah baca tidak bisa diketahui itu penyebabnya apa. Kalau yang dari secara biologis ya gitu. Terus kalau yang lainnya dari faktor psikologis. Misalnya dia pernah punya kejadian traumatis gitu. Atau dia misalnya pernah, nah kalau yang satunya lagi itu bagian dari sosial. Jadi misalnya pernah kena bully atau dia tiba-tiba kena PHK. Jadi setiap itu peristiwa itu dari genetisnya, dari sisi biologisnya ada, dari sisi psikologisnya ada, dari sisi sosialnya ada. Itu bisa bikin orang gangguan kejiwaan. Jadi gak ada yang kebal. Mau cewek, mau cowok, mau tua, mau muda, gitu, mau anak-anak yang early banget gitu, itu tetap mereka bisa punya gangguan kejiwaan. Termasuk hamba-hamba Tuhan gitu loh. Cuma saya dulu waktu punya gangguan kejiwaan, saya tutupin. Karena apa? Nah kayak tadi yang Bella bilang. Karena udah pelayanan. Karena udah pelayanan, sudah jadi hamba Tuhan. Malu lah ya. Gengsi sebenarnya bukan masalah malu dan gengsi. Saya sendiri pun terbuka. Tapi lingkungan yang tidak memadai lah ngomongnya gitu. Lingkungannya tidak siap juga. Tidak gitu siap, ya. betul. Dia akan ngomong, kok hamba Tuhan bisa depresi?
kok hamba Tuhan punya pemikiran bunuh diri. Tapi dari sepanjang saya konseling dengan psikiater saya, di ruang konseling mereka, itu dalam ruang konsulnya dia, itu banyak kok pemuka-pemuka agama yang memang membutuhkan pertolongan. Cuma kita tuh malu dengan status kayak kesannya jadi kurang iman lo ya gitu ya. Itu kurang deket sama Tuhan nih jangan-jangan. Padahal gangguan kejiwaan sendiri itu tuh penyakit loh. Nggak ada beda sama kita sakit jantung, sama sakit darah tinggi. Nggak ada beda juga sama orang sakit kanker ya. Itu sama, semuanya bisa kena gitu loh. Tapi stigma sakit jiwa itu udah kayaknya memalukan, aib gitu. Cuman memang bedanya dia dengan penyakit kan, kalau penyakit tuh dalam tubuh ya. Kalau ini kan maksudnya dalam tubuh ini secara ini. Tapi kan kalau ODGJ kan jiwa yang diserang ya. Oke. Nah, untuk Laura sendiri sebenarnya apa sih yang pertama, apa maksudnya kok tahu ternyata nih gue perlu atau gue tuh ngalamin gangguan jiwa gitu loh. Apa yang menyadarkan lo gitu? Karena punya keinginan untuk bunuh diri. Jadi suicidal attempt pernah gitu ya. Pernah, bukan cuma thinking doang gitu, sampai attempt. Dan itu tuh upaya melakukannya dan semuanya dalam hening gitu, diam. Kenapa? Karena hamba Tuhan gitu. Jadi saya cari dalam hening tuh gimana tuh maksudnya? Cari cara biar kelihatannya tuh selesainya itu wajar gitu. Jadi nggak ada saya coba-coba melompat dari gedung gitu, nggak ada. Nanti takutnya kan akan ada ini nih berita seorang hamba Tuhan dan bla bla bla, kan nggak enak. Itu pun udah lu pikirin ya, maksudnya pikir ya. Sudah. Jadi pengen kejadiannya kayak natural gitu ya. Kayaknya natural. Contoh naturalnya yang lu pikirin tuh gimana? Jangan. Nanti jadi bahan ya. Nanti jadi bahan. Nanti kita ngomong di belakangnya. Jadi saya mencobanya dalam sebuah keheningan, dalam artian waktu anak-anak sekolah, waktu suami kerja gitu ya, mencari cara seperti itu. Dan yang paling parah dan saya rasakan itu adalah sejak saya punya anak ketiga. Jadi tahun 2016 itu saya punya anak ketiga, dari baby blues, pasti tahu lah ya baby blues, dia ke postpartum. Jadi setelah anak udah agak besar, merasa mikirnya kok capek ya gitu. Capeknya tuh nggak yang bisa dibilang capek terus ngantuk, tidur bangun seger gitu. Ini enggak. Jadi rasanya capek terus gitu. Rasanya tuh yang susah lagi punya rasa bahagia. Kan terus orang akan bilang, ya lu kurang ucap syukur aja. Nah itu pun perkataan itu yang sering diomongin sama suami saya tuh. Gue kerja ya. Gue pelayanan, gue gak macem-macem, lu gak berkekurangan, kenapa lu depresi? Lu tuh kurang ucap syukur. Dan itu berkali-kali diomongin ke saya. Malah itu jadi intimidasi juga. Jadi intimidasi. Dan itu juga yang jadi pertanyaan, ya kenapa hidup saya kayak begini Tuhan? Kok kenapa saya gak bisa ngerasanya happy? Kenapa saya gak ngerasa bahagia gitu loh? Ada yang hilang. Apakah saya memang benar kurang bersyukur? Nah itu jadi intimidasi. Terus juga ada yang makanya banyak doa gitu. Percaya nggak? Orang dengan gangguan kejiwaan yang benar-benar punya gangguan kejiwaan itu orang yang paling dekat sama Tuhan. Kenapa? Kalau dia cerita sama orang, dia akan cuma bilang, udahlah gitu, cuman kayak gitu doang. Lu masih mending. Gua apalagi? Terus bilang lu kayak gitu doang cengeng banget sih. Jadi udah kita stop nggak cerita. Kita ceritanya kemana? Ke Tuhan. Jadi kadang sambil nyetir gitu yang ngomong Tuhan. Kenapa gue? Why me gitu loh. It's kayaknya berat, rasanya susah gitu loh. Boleh gak sih pulang aja? Boleh gak sih dipanggil aja nih sekarang? Gitu. Jadi rohani banget kan ngomongnya, aduh Tuhan. Boleh gak pulang aja sekarang nih? Aduh udah rasanya capek. Capeknya tuh yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Dan orang yang tidak menggunakan sepatu saya, tanda kutip gitu ya. Orang yang gak pernah ada di posisi ini. Pasti dengan ngomong, lu kebanyakan ekspektasi sih sama orang. Enggak. Bukan itu rasanya. Berarti dari yang tadi 4 penyebab itu ya, ada 3 atau 4? 3 penyebab itu. Berarti kan lu dari salah satu ketiga itu doang. Kan gak mungkin, apakah mungkin memang tiba-tiba dari yang lu bilang lahiran anak ketiga. Terus tiba-tiba terjadi itu. Atau memang ada dari penyebab dari ketiga itu?
Ada salah penyebab satunya. dari ketiganya. Nah, itu mungkin kita perlu tahu juga tuh ya. Jadi gini, Awal mulanya. secara genetis saya ada kemungkinan menurunkan. Jadi dari kakek itu, papa ada. Jadi sempat ada gangguan kejiwaan. Jadi dari situ udah chance-nya udah tinggi itu. Oke. Nah terus waktu Dan kecil dari situ lu yang terpilih untuk menurun. untuk meneruskannya gitu kan. Nah terus orang tua gimana? Pola asuh. Saya ini gak pernah dapat KDRT loh. Maksudnya gak dipukulin apa. Cuma itu setipis neglectness, pengabaian. Orang tua sibuk kerja. Mama menjahit, papa kan ada usaha percetakan, printing. Jadi mereka sibuk kerja untuk mencukupi Anak-anak. Bisa bayar sekolah, bisa beli Maksudnya baju, baik gitu sepatu. ya. Tapi secara emosional nggak dapet. Jadi waktu kecil itu kan aku kurus gitu ya, kurus banget lah ya. Kurus kecil. Dulu juga kurus lo dulu Yud ya kecil. kan? Segini gitu. Terus suka dibully. Ih kayak burung peking, cungkring gitu. Ih kurang gizi. Ngomong dong ke mama gitu. Atau ngomonglah ke papa. Selalu dibilangnya, udah gak apa-apa. Kata-kata itu gak nyakitin. Karena itu dari adik kakak lu emang lu yang paling kecil. Iya, paling Oh, kurus. oke. Tapi yang diomong itu bukan cuman dari lingkungan sekitar, dari teman-teman sekolah juga kadang-kadang ngomong kayak gitu. Bercandaan anak kecil lah iya, gitu. iya. Cuman kan pengennya pulang ke rumah, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi dia bilang, udahlah, omongan nggak nyakitin. Omongan nggak nyakitin, hati-hati ya. Omongan itu jauh lebih tajam dibandingin pistol sama pedang loh. Omongan itu bisa bikin orang juga suicide loh. Gitu. Dan tertanam di bawah alam bawah sadar lu. Apalagi Iya. waktu kecil. saat Waktu itu. kecil itu ngerasanya jadi tidak ada yang ngebelain gitu sendirian. Akhirnya tumbuh gede jadi orang yang hyper independent. Semuanya dikerjain sendiri. Nggak mau minta tolong supaya ngerasanya nggak mau ditolak. Oh, Gitu. oke. Tapi di satu sisi juga masih ingin si anak ini nih, si Laura kecil ini di-recognize gitu. Validasi. Divalidasi sama orang tua. Jadi belajar, jadi juara. Pokoknya sepinter mungkin. Tapi ya namanya orang tua. Orang tuaku kan masih boomer lah ya ngomongnya gitu. Jadi buat mereka sendiri ngerasanya untuk apresiasi Iya, orang gitu tua ya. zaman itu kan ya untuk apresiasi kurang banget. Kayaknya ya kurang banget memang gitu. Jadi ya udahlah, juara 1 ya udah juara 1, juara 2 ya udah gitu, bagus gitu. Sedangkan kita tuh pengennya tuh yang wah hebat ya gitu. Atau misalnya gini, lagi bikin sesuatu, mama lagi sibuk jahit, setidaknya mama nengok gitu kan. Ini oh ya udah, terus dia sibuk jahit lagi. Tuh kayaknya kecil loh, kecil tipis banget gitu loh. Cuman rasanya, dan aku ini kan 3 bersaudara, anak tengah, cewek semua. Ada namanya middle child syndrome. Iya, yang biasa anak gitu kan ya. Jadi Tapi kayak itu bener ya? Bener juga ya? dibilang kebanyakan bener ya? apa enggak kebanyakan. Tapi gitu. perlakuan ke kakak sama adik beda. Jadi gini, orang tua akan bilang adil, itu nggak ada perbedaan. Tapi ini karena si Laura kecil ini ngerasanya kok Cici lebih sering disebut ya kalau ada ini, si ini pinter loh, dia kemarin juara ini. Kok gak disebut gitu, kok nama gue gak ada ya gitu. Jadi kayak kesannya, lu lebay banget sih gitu loh. Nah sekarang kalau ngomong segede gini, ya lebay gitu loh. Kalau ngomongnya anak umur 6 tahun, 7 tahun yang lagi pengen semuanya diperhatiin gitu. Nah sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi ngerasanya gak ada orang tua yang perhatiin. Terus gak ada orang tua yang ada di pihak gue nih kalau gue lagi dibully tipis-tipis gitu. Nah itu kebawa. Pengabaian jadi ya. Pengabaian itu kebawa sampai gede. Jadi pas begitu punya anak itu, rasa pengen diperhatiinnya itu nongol lagi. Oh padahal lu udah seorang ibu. Udah seorang Maksudnya ibu. lu pengen diperhatiin sama anak dan Bukan, suami malah? bukan. Jadi gini, Seru nih. kan aku punya anak laki-laki 2 nih udah nih. Yang ketiga tuh cewek. Jadi kan wah komplit nih gitu kan. Terus datanglah yang menjenguk. Iya anaknya lucu gitu kan.
oh ini udah kusut gitu kan, oh muka udah kusut segala macem, maksudnya lu gimana? Iya. Ini enggak gitu. Dan itu tuh rasa si Laura yang kecil itu tuh pengen diperhatiin nongol lagi. Kok lu gak ngeliatin gua sih? Gitu. Dan orang akan bilang, lu sih berekspektasi macem-macem gitu kan. Enggak ekspektasi. Secara dewasa nggak mungkin kita ngomong kayak begitu. Tapi ini ada inner child loh. Inner childnya yang belum beres. Yang belum beres, Dan yang muncul. masih luka. Dan dia muncul saat itu. Nah dari situ dia mulai. I see. Jadi ngerasanya tuh kan perhatiannya pokoknya ada sesuatu yang lebih menarik nih. Gue diabaikan. Jadi kalimat yang men-trigger itu adalah dia mah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kesannya tipis tapi selama itu masih ada luka, Iya betul. itu akan terus-terusan. Dan itu berarti mungkin diawali dengan itu ya. Waktu ketika lahiran, benar-benar anak lu baru lahir, lu ngalamin seperti itu, makanya akhirnya lu mengalami kayak capek, kayak letih. Nah diawali Secara mental. Secara karena mental, itu benar. dibangunin kembali. Iya. Inner child-nya dibangunin. Jadi setelah kembali. sekian lama, terus dia mulai rasanya tuh kayak, nah kan gitu. Jadi udah hormonnya. Jadi gini, kan orang kalau lagi hamil dan selama hamil, menurut penelitian ya gitu loh, volume otak tuh kan mengecil sekitar 20% gitu. Jadi akan kembali setelah lahirkan anaknya umur 6 bulanan kurang lebih. Nah ini habis lahiran, lagi sakit, segala macam hormon gak bagus gitu kan. Nah perhatian semuanya ke ini. Jadi kayak kesannya lucu kan gitu ya. Kok ngiri sama anak sendiri gitu loh. Padahal bukan si Laura yang sebagai ibunya loh. Tapi jadi kayak ada anak kecil yang ngiri sama anak kecil yang lain gitu. Kayak gitu aja rasanya. Jadi tipis sih gitu. Jadi gak yang orang Itu yang akhirnya memicu sampai ke mana-mana. kemana-mana. Itu kemana-mana. Jadi kalau nggak diberesin, beneran. Kalau nggak diberesin, itu akan micunya kemana-mana. Oke. Nah setelah itu apa yang terjadi tuh? Berarti kan itu kan baru awal nih. Bener kan? Itu kan maksudnya lu belum tahu bahwa lu ODGJ kan? Maksudnya Sebenarnya udah sih. Jadi udah tahu nih. Cuman lu udah ngerasa. Mikirnya gini, paling cuman stres aja lah. Namanya juga ngurusin anak. Gitu, Tapi pas anak ketiga ini kan, maksudnya setelah anak ketiga lahir ini kan sebelumnya enggak kan? Jadi sebelumnya Apa lu udah juga pertama pernah melakukan attempting itu tahun 2000. Nah tahun 2000 itu kayak semua impian runtuh itu cuma gara-gara gini. Gak bisa lanjut kuliah. Gitu. Jadi kita kalau ngomongin grieving gitu ya, kedukaan itu bukan cuman kehilangan orang yang disayang. Tapi bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan cita-cita, kehilangan relasi, pindah rumah, itu semua masuknya ke grieving gitu loh. Jadi aku tuh ngerasanya tahun 2000 gak bisa lanjut kuliah itu kayak habis semuanya. Lost gitu. Jadi sama orang tua itu hubungan udah semakin jauh. Jadi kayak tahun 2000 itu lu udah menikah kan? belum. Masih pelayanan di youth. 2000 bukan 2020. 2000 itu jadi masih early stage banget gitu loh, tapi udah attempting. Jadi karena udah itu kan udah dari 2000 disimpan udah kan dari mau yang balik kecil itu tuh. Nah, kalau nggak diberesin ya. Jadi dari tahun 2000 attempt sempet lagi di pertengahannya, terus kayak hilang, pendem. Sibuk cari kerja, sibuk ini, sibuk Terdistract itu, lah dengan yang terdistract gitu. Nah begitu punya anak ini yang ketiga ini 2016 baru. Karena udah lama dia diteken, Iya, 16 meledak. tahun. Gitu. Setelah dia meledak, nah sering ribut sama suami. Ributnya tuh masalah sepele. Jadi gini, ayo dong bantuin ngasuh anak gitu. Jangan lu pulang kerja udah nggak lagi sibuk ini sibuk itu. Jadi kayak demanding gitu loh. Pokoknya ayo dong, please dong gitu. Kayak minta terus. Tapi minta tuh bukan yang langsung ngomong gitu loh. Kayak yang bisa nggak sih pulang kerja tuh nggak usah diminta gitu langsung aja. Awas tuh, yang ibu-ibu yang begitu. Tanda-tanda awal-awal. Gitu. Oh iya, ini karena kita ngomong sama ibu-ibu sekalian ya gitu. Jadi suami atau pria
itu bukan cenayang, bukan dukun yang bisa baca pikiran kita. Iya. Aku dulu kayak begitu gitu loh. Ngomong gitu loh, ngomong. Jadi sekarang tuh emang komunikasi gitu ya. Laki itu suka gak bisa baca pikiran Enggak, gitu kadang-kadang ya. soalnya wanita Kode aja. berpikir bahwa pria harus ngerti. Iya, betul. Kadang-kadang ngomong dikode aja. aja. Kadang-kadang dikode aja gak ngerti kok. Iya. Emang. Betul. Jadi Ngomong aja yang jelas maunya apa cuman gitu ada ya. di drama-drama Korea doang yang datang tiba-tiba dibawain payung itu cuma di drama Korea doang. Di kehidupan nyatanya enggak, kita mesti minta ngomong dengan jelas gitu kan. Iya. Jadi sudah setelah sekian lama ribut ya, 2019 itu adalah titik balik di mana akhirnya aku bilang ini udah nggak bisa, mesti cari bantuan ahli. Gitu. Tapi di satu sisi suami itu masih nggak mau tahu karena dia itu Dia nggak pakai sepatu lu itu tadi. yang dibilang. dan dia itu lahir besar dari keluarga hamba Tuhan. Dan dia bilang ya itu, ayo banyak doa lagi, ayo banyak ucap syukur gitu loh. Dan ya itu, lu cuma caper. Dan kalimat dia yang benar-benar nusuk itu adalah, lu kalau mau mati, mati aja. Sempat ngomong gitu. Sempat ngomong seperti itu. Karena mungkin dia juga sebagai caregiver, dia gak ngerti nih. Iya, apa Ini kenapa bini gue kayak begini sih? Kenapa istri gue tantrum tiba-tiba. Dan dia capek juga ya menghadapi lu ya sebenarnya. Udah capek di tempat kerjaan, pulang ke rumah tuh ngeliat istri kayaknya muka ditekuk gak jelas. Lu dia tanya ngomong kenapa? Gak apa-apa gitu. Jadi kan dia pusing sendiri gitu. Dan dia juga gak ngerti waktu itu. Nah di satu sisi kalimat itu tuh kalau di analogiin bisa sebagai dorongan untuk lu benar-benar melakukan. Tapi puji Tuhan ya, Roh Kudus yang berkarya di situ. Waktu dia ngomong kayak gitu, langsung kayak ada bilang gak bisa bergantung sama suami. Dia nggak peduli, dia bukan nggak peduli, dia nggak paham, dia nggak ngerti, dia nggak paham, dia nggak tahu. Jadi carilah bantuan ahli. Gitu. Jadi sempet sih gitu ya kayak bikin status-status di medsos gitu yang cari-cari perhatian gitu kan. Cuman bukan yang alay, cuman bilang I need help gitu kan. Cuman setidaknya ada orang yang ngerti nih gitu. Dan Tuhan kirimin. Dan temen itu yang bilang udah lu ke psikolog aja. Kayaknya udah terlalu ini ya gitu, terlalu dalam nih, bahaya banget nih gitu. Udah akhirnya sembunyi-sembunyi dari suami pergi ke psikolog. Dari daerah Gandaria. Tanpa ngomong ya? Tanpa ngomong. Pas ditanya mau kemana, sebentar mau ketemu sama temen gitu. Jadi aku bilang aja psikolog itu temenku. Anak lu juga lu tinggalin, lu sendiri? Tinggalin. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu kan ada mbak nginep di rumah, jadi bisa ditinggal. Stay gitu. Jadi nah tahun itu kan 2019 tuh sebelum COVID ya. Itu kan anakku yang paling kecil udah umur hampir 3 tahun gitu. Jadi udah oke lah bisa ditinggal gitu sama mbak. Nah ngomong sama psikolog bilang gini, kayaknya ibu perlu ke psikiater. Karena ini jedanya terlalu lama dari pertama kali percobaan. Gitu. Jadi kan ada sekitar 19-20 tahun gitu kan. Kemungkinan ini sih sudah ada perubahan kimia di otak yang saya bilang, tapi boleh nggak kalau coba aja minum vitamin B kompleks dulu gitu supaya moodnya naik gitu kan. Cobalah. Tapi ternyata progres itu lambat banget gitu. Benar moodnya bisa agak lebih stabil. Nah ini mau diceritain tuh mood yang gak stabil tuh kayak gimana. Tonjok tembok. Supaya lu kesel. Kalau kesel. Kalau gak bisa meregulasi emosi tuh ya. Nonjok tembok. Marah ke anak. Ngebanting barang. Dan itu bikin trauma ke anak. Pasti. Ya. Itu tadi gue mau tanya juga sih. Jadi emosinya bener-bener gak terkendali. Setelah itu bukan cuman emosi gampang meledak ya. Tiba-tiba bisa lo angkat panci gak pakai kain, pegangan gitu ya. Panci panas. Taruh aja terus baru kaget, oh iya panas. Atau jet washer nih ya. Kita mau bersihin kamar mandi gitu kan. Dengan tanpa out of the blue, jet washernya bisa kesemprot ke muka.
Itu karena lu punya karena lu lagi pikiran lu kemana-mana. Iya, jadi kan? kayak brain fog gitu loh. Jadi kayak fokus. Udah gak bisa mikir gimana-gimana. Iya. Dan itu percaya gak, banyak loh ibu-ibu, para wanita di luar sana tuh yang sebenarnya ngerasanya, gue cuma capek doang. Padahal itu tahapnya udah bukan capek secara fisik doang loh gitu loh. Itu secara mentally udah mulai capek gitu loh. Jadi coba minum vitamin B kompleks supaya lebih moodnya stabil. Mesti yang impor. Jadi lebih belum coba cintai itu ya. Cintai produk lokal. Itu ibu-ibu tuh katanya yang harus minum B kompleks. Minum vitamin B kompleks. Terus udah gitu mesti banyak olahraga. Kena matahari gitu kan. Cuman gue kayaknya progresnya lama gitu kan. Terus memberanikan diri ke psikiater gitu. Tetap sembunyi-sembunyi. Ke psikiater, kalau ke psikolog kan kita biasanya konsul tuh mungkin sekitar 30 menit gitu kan, karena lebih banyak ngobrol gitu kan. Kalau ke psikiater paling cuma 10 menit, 15 menit, karena mereka akan lebih ke arahnya psikofarmasi, kasih obat gitu untuk menenangkan lebih cepat lah gitu. Jadi dia langsung bypass ke kimia-kimia di otaknya gitu. Dapat dong obat gitu kan. Udah diminum. Aduh, itu perjuangan banget ya. Jadi saya mau kasih tahu kalau untuk minum pertama kali antidepresan itu kayak di knockdown. Maksudnya dibikin tidur, ngantuk luar biasa, padahal masih harus ngurusin anak, mesti bawa mobil, itu tuh perjuangan banget. Atau gimana? Enggak, memang buat tenang. Jadi gini, selama ini kan otak tuh aktif di dalam sini. Dan pengatur moodnya tuh berantakan. Namanya serotoninnya tuh berantakan. Yang bikin moodnya kalem, tenang, bahagia itu namanya serotonin. Begitu dikasih obat, dia bikin tenang dulu, relax. Ngantuk banget. Itu kurang lebih 2 minggu sampai badan itu bisa menyesuaikan. Gitu. Udah, ku jalani ya. Kurang lebih 2 minggu. Itu tanpa suami lu juga tahu? Dia gak aneh dengan lu sering tidur. Nah itu dia. Sebenarnya mungkin dia gitu ya. Mungkin dia sadar gitu ya. Cuman dia pikir ya lu capek. Ya udahlah capek gitu. Dia bilang aja toh udah gak sering ngamuk-ngamuk lagi gitu kan. Gitu. Oke lah, mending dia tidur daripada dia marah-marah gitu kan. Sudah 3 bulan pengobatan itu kan belum selesai gitu loh. Yang udah dilepas itu yang penenangnya, karena memang nggak boleh lama kan. Obat penenang itu memang nggak boleh lama. Yang antidepresannya masih jalan. Ketahuan sama suami. Terus dibilang gini, ngapain minum obat? Nanti lu ketergantungan. Gak usah minum obat. Apaan sih minum obat kayak gitu? Dibuang. Putus obat dong. Udah emosinya. Karena putus obat mendadak itu juga nggak boleh kalau. Iya, mesti pelan-pelan paling nggak ya. Iya, karena dosis itu sebenarnya harus turunin 1 pelan-pelan sampai termaintains gitu. Udah 2020 terjadilah COVID lagi kan COVID. Udah makin semua. Stres dan segala macam, makin emosi nggak terkendali, makin sering berantem sama suami. Jadi Senin sampai Sabtu nih kita ribut, hari Minggu pelayanan. Gitu. Jadi baik-baik. Pulang dari pelayanan ribut lagi gitu. Kayak kesannya kita jadi kayak orang munafik gitu loh. Ini gimana sih gitu loh. Nah, puncaknya gitu loh. Tahun 2022 berantem gede. Mau pergi ke gereja nih. Pelayanan. Sebenarnya nggak pelayanan hari itu, cuman kita mau ibadah bareng gitu, mau ibadah bareng. Nah sorenya kita mau pelayanan gitu kan. Berantem di mobil terus dia ngomong gini, udah gue anterin aja ke rumah mama lo. Terus bilang, daripada dianterin ke rumah mama, ntar jadinya babai beneran nih gitu kan. Kalau udah ada intervensi dari orang tua gitu mikirnya, anterin gue ke rumah sakit jiwa aja boleh nih. Dia kaget, ngapain? Mending saya nginep aja di rumah sakit jiwa, ditenangin di sana, kamu sama anak-anak. Tapi di situ dia nggak
nggak anterin ke rumah sakit jiwa sih. Jadi akhirnya kita nggak jadi ke gereja, kita pulang, terus kita minta backup pelayanan yang di Citayam gitu. Pelayanan di Citayam di backup sama kokonya. Jadi kita pulang. Sampai di rumah udah diem-dieman. Besoknya bukan bikin janji, tanya dulu ke rumah sakit jiwa yang di... Itu lu yang nanya? Cari tahu sendiri. Oke. Nanti sore ada nggak dokter? Ada jam sekian, oke datang. Terus izin sama suami. Saya mau ke rumah sakit jiwa, mau ketemu psikiater, mau ikut apa enggak? Ikut. Dia ikut datang nemenin. Pertama kali nemenin tuh dia masuk ke dalam ruang konsul psikiater, dia cembetut. Pasti. Dia bilang ini, kenapa sih mikirnya kayak begitu? Kenapa sih lu mikir bunuh diri? Kenapa sih aneh-aneh? Lu gak inget anak? Lu gak jagain muka gua nih. Tapi saya ceritain semuanya di depan psikiater. Dan ada suami? Ada suami. Dan psikiater cuma nanya, Bapak gak tahu kondisi ibu segini parah? Maksudnya dia bingung juga. Dia bingung itu. Parah apanya orang maksud? Emang dia dianggapnya cuma caper. Cuma cari-cari perhatian gitu doang. Ini kondisi ibu udah parah Pak. Sudah akhirnya atas izin dia pengobatan. Full tuh terus. Sampai selesai setahun berhenti. Dan kondisinya stabil. Dengan minum obat itu? Jadi ada orang yang sembuh dengan misalnya dia nguji nyembah Tuhan, baca Alkitab, mungkin bisa sembuh. Tapi ada juga yang perlu obat-obatan. Iya silakan gitu loh. Jadi apa yang nyaman buat kita nih sebagai ODGJ gitu, sebagai penderita gangguan jiwa, lakukan. Gitu. Yang penting kita tidak menyakiti diri, tidak menyakiti orang sekitar. Kita bisa beraktivitas normal, berdaya guna lagi. Gitu. Terus bagaimana, lu kan tadi kan lu sempat cerita tuh bahwa itu dimulai dari masa kecil. Nah bagaimana lu pasti udah dipulihkan sekarang. Nah bagaimana memulihkan itu tuh? Nah kan tadi tuh ada jeda tuh setelah putus obat kan. Nah suami bilang gini, udah cari ini mau kan dulu katanya pengen kuliah psikologi kan. Oke. Dia cari-cari aja, udah. Terus pikir-pikir, aduh kuliah psikologi kayaknya bertahun-tahunnya lama. Ada gak sih kayak kursus-kursus gitu aja kan. Yang berapa bulan gitu kan. Udah cari-cari, ketemu. Namanya Lembaga Konseling Keluarga Kreatif LK3. Nah itu foundernya Pak Julianto Simanjuntak. Nah ketemu deh. Terus cari daftar, tanya boleh enggak. Terus suami bilang berapa lama? 2 tahun. Itu yang sertifikat aja non gelar. Nah akhirnya masuk deh di tahun 2021. Online ya karena online masih COVID. Dan itu waktu ditanya kan di ininya tujuan untuk ikut kelasnya apa? Memulihkan diri. Gitu. Ya udah jadi dari situ berobat jalan lah hitungannya tanda kutip gitu ya. Tidak ke dokter juga, tapi ketemu dengan orang-orang yang dia concern dengan kesehatan mental. Kristen, gitu loh. Jadi kayak aku mikirnya selama ini saya menjembunyikan diri begitu rapat karena stigma yang jelek, aib, negatif gitu kan. Begitu apalagi berada di lingkungan gereja. Begitu ketemu LK3, ketemu dengan orang-orang yang semuanya open. Dan mereka juga pelayanan gitu loh. Para hamba-hamba Tuhan. Jadi ketemu komunitasnya lah. Nah ketemu deh tuh udah belajar. Sambil dipulihin. Masih naik turun tetap. Waktu itu kan juga sempat ada tes MMPI kan. Rapotnya merah. Berantakan semuanya. Itu kan jelek banget. Jadi sampai Pak Julianto waktu dia menerangkan hasil MMPI. Pak Julianto bilang gini, kamu harus konseling kedukaan. Gitu. Terus saya bilang kedukaan apa waktu papa saya meninggal kayaknya saya gak terlalu gimana-gimana. Terus ternyata yang namanya kedukaan itu bukan cuman meninggal.
Tapi tahun 2000 yang saya kehilangan cita-cita nyangkut di situ. Gitu. Jadi mental itu masih jadi masih di sana, masih nyalahin orang tua. Nah, akhirnya konseling berkali-kali, ketemu juga dengan konselor yang konselor wanita nih, pendeta gitu. Dan dia yang mengencourage saya dalam artian dia ngebimbing saya untuk balik ke titik di mana saya jatuh untuk keluar dari situ. Nah, jadi karena saya ngerasanya dengan konseling gitu, pastoral konseling saya dibantu, akhirnya jadi pulih gitu. Saya bisa dengan lega gitu ngomong. Jadi setelah konseling dengan ibu konselor itu, kayak satu beban di dada tuh langsung agak lepas ya. Bukannya agak lagi, lepas semuanya. Karena dibawa ke situasi yang dulu dalam 2000 itu. Bener-bener bukan cuma di 2000 itu, tapi jauh lebih ke dalam, ke belakang, gitu. Semua dibukain. Dan saya bisa ngomong, even mama gak ngomong maaf sama saya, it's okay. Karena dulu saya pengen banget mama ngomong maaf gitu loh. Kan mama gak ada waktu aku masih kecil gitu. Dalam artian gak, secara emosional gak ada nih waktu masih kecil gitu. Jadi dari situ. Nah setelah pulih, itu pulih secara spirit lah ya, secara roh. Secara roh, secara mental pulih. Oke. Gitu. Dan itu juga masuknya ke fisik juga, jadi udah nggak lagi yang sering sakit kepala, udah nggak lagi pegel-pegel di badan, nggak yang sampai susah fisik nafas. Iya, gitu. Jadi lepas. Sampai sesak napas gitu. Sampai sesak napas. Apalagi waktu itu zaman COVID, jadi zaman disesak-sesakan. Jadi takut mikirin COVID ya. Tapi berarti lu tuh si konseling ini dulu, tapi tetap akhirnya berobat ke karena secara mood itu masih swing, naik turun. Ya itu makanya lu bilang artinya ada orang yang dipulihkan memang bisa dengan doa saja dan apa segala macam gitu ya, dengan secara rohani ya. Gitu ya. Tapi ada orang juga yang memang harus dibantu dengan obat-obatan. Betul, gitu ya. Yang membutuhkan dan obat. Dan itu gak ada yang salah ya. Gak ada yang salah. Ya. Karena gini, kalau dibilang takut ketergantungan, dokter kasih itu udah mereka belajar loh, gitu loh. Mereka sekolah dan mereka sekolahnya lama, mereka nggak serta-merta ngasih supaya lu ketergantungan, enggak. Dan karena ada jangka waktunya juga mungkin ya. Jadi dia akan bilang kalau sudah stabil turun dosis, sudah stabil turun dosis, gitu. Sampai akhirnya lepas. Gitu. Berarti lu juga dengan konsisten konsul ke si yang dokter ini ya. Dan setelah selesai pengobatan pun sekarang tuh konsul dalam artian kayak maintenance. Laporan lah ngomongnya 6 bulan sekali gitu, ngomong dok udah oke, jadi saya nggak perlu ini lagi, ada perlu apa lagi nggak gitu. Kalau dia bilang nggak perlu apa-apa ya sudah, berarti terusin. Jadi sekarang saya lanjutkan itu adalah minum vitamin B kompleksnya, sama kalau misalnya lagi susah banget tidur dan segala macam gitu ya, ya udah magnesiumnya berarti jalan lagi kayak gitu. Seperti itu lagi aja. Oke. Tapi sebenarnya sedikit sih gue agak penasaran nih. Aku agak penasaran. Di sisi waktu lu ngalamin sebelum perawatan, yang orang tuh, maksudnya lu tuh ngeh banget bahwa, wah gue ada kejiwaan nih. Itu yang lu lakukan apa? Ribut? Kan ribut oke lah, semua rumah tangga pasti akan ada ributnya gitu. Cuman di titik yang kayak gimana gitu loh, yang lu ngerasa bahwa bisa nih gitu. Ternyata gue ngalamin itu gitu. Nah itu tuh kayaknya kita butuh pertolongan gitu ya. Ternyata lu bahwa gue butuh pertolongan gitu kan. Maksudnya sebagai keluarga, kita kan punya keluarga juga ribut kan hal yang biasa gitu. Mungkin ada juga yang tiap hari keluarga mungkin ribut juga tapi tidak ngalamin itu. Nah di titik mananya, nah apa gitu loh pemicunya yang membuat yang terjadi. Itunya tuh apa aja gitu. Saat saya gak bisa lagi mengendalikan emosi. Itu sebenarnya udah warning. Jadi gini, kontrol gitu. Tiba-tiba pukul anak, pak gitu kan. Oh berarti sampai ke anak ya? Sampai ke anak. Ya? Walaupun secara fisikly nggak pukul langsung. Tapi gini, mulut waktu nggak bisa mulut tuh puji Tuhannya nggak ngomong yang negatif lu begini, lu begitu enggak sih. Tapi satu kali pernah kecetus gini, why all of you make my life so hard gitu kan. Nah itu kan kayak nyalahin ke mereka kan gitu loh. Dan itu tuh kita udah harus tahu gitu loh.
ngebanting barang depan mereka. Jadi udah nggak bisa terkendali lagi. Dan setelah saya pulih ini kan saya buka layanan curhat online ya. Jadi sebagai bantuan awal deh gitu ya. Jadi karena saya kerasa diberkati gitu. Jadi saya pengen buka curhat online supaya mereka bisa terkoneksi gimana caranya. Saya ada yang salah nggak sih Bu? Saya lagi gimana gitu. Dan support system. Jadi support system. Dan kebanyakan memang seperti itu. Saya udah nggak bisa lagi nih ngendaliin. Saya banting barang, saya pukul anak saya omel-omelin. Nah, itu udah pasti. Nggak terkendalinya itu ya. Dan itu hampir terjadi tiap hari. Wow. Sehingga dengan sadar diri mencari bantuan. Ini nggak benar nih. Gitu. Dan ini Bang, yang namanya kesadaran itu mahal. Karena nggak semua orang yang sakit mental itu sadar. Betul. Iya. Kadang-kadang merasa nggak perlu bantuan. Ya. Orang nggak sadar, suami dan keluarga nggak sadar, udahlah ya. Jadi kalau si Laura ini masih merasa sadar butuh bantuan itu masih bagus ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan banget. Tapi apa sih dampaknya sama anak-anak lo? Dan maksudnya setelah lu pulih ini, apa yang lu lakukan sama anak-anak lu? Karena kan pasti dampak nih ke anak-anak nih. Nah kan kita tahu kan, karena lu aja punya inner child gitu. Ini kan pasti akan jadi inner child buat anaknya. Nah. Kenanya sama ke anak tengah juga. Dia sampai self harm. Di umur masih kecil. 8 tahun. Dia pakai pisau mainan. Cuma gara-gara apa? Aku bilang gini, kenapa Dedek kayak gini aja gak bisa? Terus begitu lihat bekas-bekas merah-merah gininya tuh hati langsung nyes. Oh Tuhan, ini kayaknya udah parah nih. Aduh, jadi ngerasa bersalahnya luar biasa gitu kan. Terus sampai abis itu aku pelukin anakku, aduh mami minta maaf Dede, mami minta maaf. Tapi aku tahu itu masih ada luka. Ada luka. Dan setelah aku pulih nih, tuh pengen nangis kan rasanya. Setelah aku pulih, aku minta maaf sama ketiga anakku. Karena yang gede itu sampai takut sama suara kenceng. Kenapa? Karena dia sering lihat mamanya banting bangku bakso tuh depan dia, brang gitu. Dan itu dia sampai saking suka kaget gitu kan. Jadi aku suka pelukin dia. Aku bilang maminya minta maaf. Dan puji Tuhan, setelah pulih, hubungannya pulih, ke suami juga pulih. Tapi anak-anak juga berarti tahu kondisi lu ya? Kondisi tahu. Akhirnya lu ceritain kan, karena mami begini, dan lu minta maaf. Wow. Itu memang harus dilakukan ya. Sebagai orang tua kalau misalkan udah dipulihkan ke anak juga jangan lupa. Karena itu bisa berulang terjadi sama anak. Apalagi tadi dengan lu bilang ada kemungkinan kan keturunan. Kalau nggak dipulihkan kan bisa. Betul juga. Gitu. Dan kebetulan anakku juga kan gen alpha yang semuanya sibuk sama handphone gitu kan. Jadi udah mesti attach ke merekanya tuh mencari cara gimana gitu. Jadi supaya hubungan itu tetap ada untuk koneksi, ngobrol segala macam. Oke. Puji Tuhan ya. Ini kesaksian yang luar biasa ya Beb. Sebenarnya masih banyak banget yang kita mau kulik ya. Aduh ini luar biasa. Sebenarnya banyak orang-orang ibu-ibu di luar sana mungkin yang mengalami. Mungkin belum separah Laura ya. Mungkin masih overthinking kah atau apa? Apalagi burn gitu. out Istilahnya ya. Kayak dibilangnya butuh healing. Padahal sih capek. Tapi yang aku belajar dari kesaksian ini adalah kita jangan mengabaikan perasaan itu. Kita jangan menekan, tapi harus diproses. Betul ya. Jadi supaya tidak berkelanjutan, terus kemana-mana. Betul. Jadi yang aku belajar sih tapi kita harus memproses perasaan itu. Kalau omong overthinking, kenapa overthinkingnya gitu ya. Gitu. Dijabarin. Sama kalau bisa Bel, cari temen. Cari teman, support system ya. Support system. Dan cari temen tuh bukan temen yang lu masih mending gua yang gini. Jangan. Carinya yang sama-sama gitu.
iya memang emang lagi berat ya sekarang kondisinya. Jadi kita bisa apa nih? Gitu. Kita bikin apa yuk? Gitu. Jadi yang positif. Yang bisa mendorong lah, kita ya. Kalau yang sama-sama penderitaannya agak sulit nyarinya ya. Paling enggak teman yang membawa kita ke hal yang positif, bukan menghakimi. Ya betul. Jangan menghakimi, tidak membanding-bandingkan, gitu. Safe zone. Jadi kebetulan kan tadi aku bilang juga karena udah pulih, jadi aku bikin kayak sistem support nih, layanan gitu ya. Jadi aku jadi safe personnya orang gitu. Jadi mau buang sampah, mau cerita, mau curhat apa kayak semuanya aman. Dijamin rahasianya gitu loh. Ini juga pelajaran yang bagus yang aku ambil ketika sudah dipulihkan menjadi berkat buat orang lain. Memulihkan orang lain. Dipulihkan itu untuk memulihkan. Dipulihkan untuk memulihkan. Jadi kita juga sebagai wanita-wanita tuh, wanita-wanita Allah yang sudah dipulihkan, kita harus jadi berkat juga buat ibu-ibu yang lain, menolong, giving back gitu ya. Kalau kata orang istilahnya tuh giving back, memberi kembali ke sosial, ke masyarakat. Tapi berarti pertolongan pertamanya adalah mencari temannya, mencari komunitas, mencari orang support system. Nah mungkin orang mau kasih tahu, maksudnya kan tadi ngomong nih, saya membuka layanan, mungkin boleh ya? Layanannya apa? Jadi layanannya itu mungkin via WA kah? Jadi aku tuh sama bareng temen, kita buka layanan curhat online, namanya ABCD Online. Aku boleh curhat dong gitu. Nah itu kalau di IG saya ada linknya langsung ke bisa ke WhatsApp. Oh nanti gitu. IG-nya dicantumin di mana? IG. Nah si ABCD Online-nya sendiri juga punya IG tapi masih baru gitu. Jadi followernya masih sedikit. Tapi itu memang sudah tercantum WhatsApp saya dan nomor saya, nomor teman saya. Jadi kontak aja gitu. Nanti kita janjian kapan mau ngobrol-ngobrol gitu, bikin boleh telepon, boleh teks, boleh video call. Kalau onsite mungkin kejauhan ya gitu posisinya. Jadi sementara karena memang namanya online, jadi puji Tuhan saya menjangkaunya juga ya dari mana-mana gitu. Wow, puji Tuhan. Iya. Jadi memang lewat online ini pelayanan kita jadi sampai luas ya, lebih luas gitu. Bahkan sampai ke beberapa negara. Wow. Puji Tuhan. Wah, kesaksiannya memberkati sekali ya Bella ya. Yes. Kita sangat diberkati dan kita sangat jadi tahu gitu bahwa kita juga warning nih, bukan kita fine-fine aja, tapi kalaupun kita terjadi apa-apa, yuk cepet-cepet yuk kita cari komunitas, cari support system ya. Dan dari Laura mungkin ada pesan gitu buat ibu-ibu yang sedang ngalamin atau apapun itulah. Kalau untuk ibu-ibu sekalian, para wanita hebat di luar sana, kalau ngerasanya burn out ya, rasanya sendirian gitulah, cepet-cepet cari temen gitu loh. Kalau misalnya di gereja ada konselor, coba hubungi konselor gereja gitu loh. Kalau misalnya konselornya nggak bisa di reach out, coba cari gembala wanitanya gitu, ibu gembalanya gitu loh. Saya juga yakin banyak kok sekarang para hamba-hamba Tuhan yang sudah dilengkapi dengan ilmu konseling pastoral yang udah oke gitu, untuk cukup mumpuni, nggak cuma disuruh doa lagi gitu, enggak kok gitu. Jadi cari temen gitu, karena orang yang gangguan kejiwaan itu atau yang mentalnya udah bener-bener nggak stabil, itu butuh temen, nggak boleh sendirian. Betul. Jadi cari temen, cari support system. Ya, tapi kan memang kalau kita di dunia rohani, di lingkungan Kristen udah pasti cari Tuhan yang nomor satu. Tapi juga tidak dipungkiri kita butuh teman, support system untuk kita bercerita gitu ya, untuk mengeluarkan kan, apa yang ada di pikiran. Tuhan juga bilang di Kejadian, Tuhan sendiri yang bilang tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Itu kan kita ngomonginnya bukan cuman soal suami istri gitu, laki-laki dan perempuan gitu, tapi seorang penolong dalam artian bahwa manusia itu kan makhluk sosial. Jadi memang butuh manusia lain untuk saling support gitu. Betul. Jadi Tuhan yang utama tetap. Yes. Dan yang harus digarisbawahi juga,
kita tidak boleh salah curhat juga. Iya betul. Karena salah curhat sama orang yang salah malah bisa membuat semuanya berantakan. Betul ya. Setuju. Jadi harus orang yang kita trust, yang trusted, yang safe zone, yang kita yakin orang itu nggak akan cerita kemana-mana. Sudah gak kemana-mana dan dia punya responnya yang benar. Yes. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya dan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Wah, memberkati kita semua ya ibu-ibu ya. Boleh untuk menutup podcast kita, Laura berdoa buat ibu-ibu yang menyaksikan acara ini. Ya, kita satu hati dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih hamba-Mu boleh bersaksi, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidupku yang menolong dan menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap wanita di luar sana dimanapun mereka berada. Mereka yang mungkin merasa sendirian, mereka yang mungkin merasanya letih dan lelah Tuhan. Tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa, hamba percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk mereka. Dengan cara apapun Tuhan akan menolong mereka. Bukan hanya mempertemukan dengan orang-orang yang tepat Tuhan, tapi juga memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat indah ini Tuhan. Terima kasih Kau memberkati, Kau mengurapi kami semua sebagai wanita-wanita Kristen dimanapun kami berada, biar kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan.